Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pijakan yang kokoh bagi persatuan dan kesatuan. 5 sila yang terkandung di dalamnya menjadi cerminan nilai-nilai luhur yang memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, tantangan untuk mengamalkan Pancasila tidak berhenti pada upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut secara konvensional. Karena di tengah era digital yang semakin ditandai dengan percepatan informasi dan globalisasi budaya, Pancasila tentu menghadapi tantangan-tantangan baru. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, keadilan, dan beradab, serta persatuan Indonesia harus menjadi pedoman utama untuk menjaga harmoni di tengah hiruk-pikuk di era digital ini. Maka, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah menjaga Pancasila sebagai prinsip hidup yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan di tengah pesatnya perkembangan digital di era ini. Pada suatu pagi di taman kampus, duduklah 5 mahasiswa yang sedang membahas tren yang sedang ramai, konser K-pop. Kalian sadar gak sih, kita tuh lebih sering ngomongin budaya orang gitu dibandingkan kita sendiri gitu. Bahkan nilai Pancasila tuh sekarang udah pudar. Ira, aku tuh suka K-pop bukan berarti aku lupa Indonesia. Ya, tapi Ira punya poin sih. Ya, sekarang ini kan kita udah mulai jauh nih dari akar budaya kita sendiri. Bahkan kayak gotong royong kayak gitu, emang siapa sih yang masih ngelakuin di era sekarang gitu. Kita sendiri juga jarang. Aku masih punya setuju. Soalnya di era sekarang kan kita bisa ngadopsi nilai budaya luar tanpa kita harus melupakan nilai-nilai budaya lokal. Tergantung gimana caranya kita nyesuaiin dengan Pancasila. Lagian siapa sih yang peduli sama Pancasila? Yang trending sekarang tuh konser K-pop yang tadi gitu loh. Bukan soal toleransi atau nasionalisme kayak gitu. Ira menghela napas, memikirkan bagaimana caranya agar Pancasila bisa kembali hidup di hati generasi muda. Oke, terima kasih kalian semua udah datang. Aku tahu kalian semua gak setuju sama idenya. Tapi gimana pun kita harus tetap bahas Pancasila ini gimana biar dia tuh tetap relevan di era kita sekarang ini. Pancasila tuh idealis banget, Ra. Sekarang tuh orang-orang pada individualisme. Lagian siapa sih yang masih percaya sama hal-hal kayak gitu? Gotong royong. Sekarang mah yang penting personal branding. Tapi kan bukan berarti nilai-nilai itu harus hilang. Kita pasti punya cara baru buat nilai generasi kita, misal dari seni atau dari konten-konten viral. Konten viral mah, coba bayangin siapa yang bakal nonton video gotong royong di TikTok. Orang pasti bakal nonton video kayak TikTok joget, challenge atau apa gitu. Nggak ada yang bakal nonton gotong royong. Nggak bakalan viral. Loh, kenapa enggak? Justru kita harus buat konten yang relate sama Gen Z untuk mengamalkan Pancasila ini dong. Dengar ya, bukannya aku nggak peduli, tapi Pancasila tuh jujur berat banget kalau misalkan dia mau dijadiin di konten. Karena kalau misalkan mau viral nih, harusnya itu bentuknya tuh yang ringan gitu, kayak misalkan dance atau prank kayak gitu. Ya itu masalahnya, gimana kita mau ngomongin ideologi, gimana kita mau ngomongin Pancasila. Kalau misalnya yang tren itu cuma masalah hiburan-hiburan aja. Ira tersenyum tipis, meskipun penuh tantangan, ide mulai muncul di kepalanya. Gimana kalau kita bikin sesuatu yang beda? Kita bikin drama serial untuk media sosial. Tapi ceritanya itu dikemas Pancasila dengan hal romantis ataupun lucu. Seperti drama Korea yang kamu suka ya, Pak? Hah? Drama Korea? Maksud kamu dibikin jadi versi lokal kayak gitu? Nah, ide bagus tuh, kita bisa masukin elemen-elemen lokal kayak tari tradisional atau musik tradisional, tapi dikemas dalam bentuk yang lebih modern. Aku bakal nonton kalau benar. Ya itu kreatif sih, tapi gak akan gampang karena kita harus bisa cari gimana sih, cari angle yang pas gitu supaya nanti videonya menarik. Diskusi mulai menghangat. Untuk pertama kalinya, mereka semua seolah setuju pada satu hal, bahwa Pancasila butuh pendekatan baru. Mereka pun sepakat untuk menempuh perjalanan bersama untuk membuat konten Pancasila yang sudah mereka rencanakan bersama-sama. Inilah kalau kita membuat konten menarik gitu bagi orang-orang supaya Pancasila ini memang relevan di generasi kita. Aku nggak jangka sih bakal ngomong kayak gini, tapi kamu benar bahwa Pancasila itu bisa dikemas seru dan relevan ke Gen Z.
Pancasila sejak awal kelahirannya dihadapkan dengan banyak tantangan, khususnya pada era digital saat ini. Gambaran cerita yang telah ditampilkan tadi merupakan realita kalangan muda yang terbawa arus globalisasi dengan lebih mencintai budaya asing seperti peran-peran karakter yang menganggap remeh Pancasila di masa modern ini. Nilai-nilai Pancasila mulai terkikis, tergerus oleh zaman. Maka seharusnya kita sebagai anak muda bukan asik terbawa arus globalisasi, tetapi bagaimana kita mengamalkan Pancasila sesuai dengan kreativitas di tengah zaman yang modern ini. Karena peran anak muda seperti kita lah yang harus menjadi tonggak keberlanjutan untuk menjaga kokohnya nilai Pancasila.